Anda kembali bersama kami masih dengan Ibu Retno dan juga Ibu Dia. Bu Dia, ini kalau kita lihat kan zat-zat ini sekarang udah Bu Dia dan Bu Retno sekarang masuk dalam obat batuknya nih. Banyak obat batuk oplosan yang akhirnya melakukan atau menyalahgunakan dextro ini. Kita tahu bahwa ada beberapa negara juga menyalahgunakan ini yang dimasukkan dalam obat batuk. Salah satunya di Pakistan, akhirnya para pecandu narkoba lebih memilih untuk minum obat batuk ini ketimbang narkoba, dan karena lebih murah tadi kembali lagi sehingga mereka meninggal dan meregang nyawa di situ. Di Indonesia sejauh ini adakah masalah seperti itu yang ditemukan oleh BNN, Bu? Dia? Kalau kasus sampai kematian saya belum pernah mendapatkan laporan ya, belum dengar juga, dan biasanya sih BNN kalau ada laporan itu selalu disosialisasikan. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada, walaupun kita tahu bahwa tadi ya apakah kematiannya itu hanya karena dextromethorphannya atau karena zat-zat lainnya juga yang dicampurkan gitu. Jadi kalau laporan kematian khusus kemungkinan kalau yang tahu ini tentang kematian-kematian Kementerian Kesehatan ya, karena mereka biasanya ke rumah sakit gitu kan kalaupun mengalami keracunan dari obat ini. Jadi kita belum pernah menemukan seperti itu. Nah, kalau Bu Retno, tapi memang efek panjang ya, jika berkepanjangan jika mengkonsumsi dextro ini berlebihan memang akan meninggal atau meregang nyawa seperti itu, Pak? Bukan meregang nyawa saya kira ya. Kalau dia hanya minum dextromethorphan tadi, misalnya sampai 20 tablet sekalipun, dia paling mengalami seperti disosiasi sedatif. Jadi dia cemas, kemudian dia halusinasi, mungkin melihat Mbak ini mukanya bisa lain gitu. Kalau kebetulan dia lagi nggak suka sama orang yang mukanya seperti di gambar itu, jadi kepingin. Nah, efek panjangnya itu apa sih, Bu? Jika ini terlalu mereka mengkonsumsi ini terlalu berlebihan atau berkepanjangan, hingga apa nanti? Jadi kadang-kadang kerusakan itu menjadi permanen, menetap. Jadi anak-anak yang masih muda itu nggak mungkin dia sekolah lagi, karena dia sudah terganggu cara berpikirnya. Oke, jadi hal yang akan dirusak pertama adalah otak ya, kerusakan pada otak. Seperti itu. Oke, nah ini kan kemarin juga ditemukan 130 obat batuk yang akhirnya ditarik. Nah, mungkin bisa diceraskan ini. Bukan ditemukan. Akhirnya ditarik ya 130 Jadi ini. Jadi kami mengidentifikasi karena hanya dextro saja yang disalahgunakan, maka kita ingin menghentikan suplai dextro ini yang disalahgunakan. Tapi dextromethorphan yang dicampur dengan obat lain untuk influenza, obat flu, itu kita tidak tarik. Karena sebetulnya ini tidak berbahaya. Karena yang ingin kita selamatkan adalah penyalahgunaan. Sekali lagi, ya. Maka kita mengidentifikasi ada 130 yang ada dalam data Badan POM. Ini diberi izin edar untuk dextromethorphan tablet maupun sirup. Berarti 130 untuk obat batuk yang hanya mengandung dextromethorphan. Itulah ini yang kita hentikan. Ini cukup banyak juga, Bu ya, 130 ditemukan oleh BPOM? Bukan ditemukan, karena dia mendaftar dulu. Dia mendaftar? Iya. Oke, dan akhirnya tidak diizinkan kita ingin untuk menghentikan ini. Kita hentikan supaya tidak ada suplai kepada pengguna-pengguna yang akan menyalahgunakan. Jadi sejauh ini 130 obat itu belum masuk ke pasaran? Sudah ada. Sudah ada yang dimasuk? Karena ini sudah berapa belas tahun ada di Indonesia, sudah lama sekali. Puluhan tahun. Ini berapa belas tahun, bertahun-tahun, hingga akhirnya sekarang baru mulai kita stop lagi nih. Karena dampaknya karena ada penyalahgunaan. Kalau tidak ada penyalahgunaan, kita nggak akan stop. Oke, nah penyalahgunaan ini yang harus dihentikan sebenarnya seperti itu. Ini ada produk-produk apa saja sih yang kemungkinan yang ditarik dari BPOM ini dari peredaran batas akhir? Adakah produk-produk besar yang memang selama ini dikonsumsi oleh publik selama ini? Banyak. Yang jelas 80 dari 130 itu namanya ya dextromethorphan. Nama generik. Nama generik ya. Selain itu ada beberapa nama dagang, misalnya nih Romilar, Avidex, ada di webnya Badan POM, ya, nama-namanya itu. Jadi bisa melihat secara langsung apa-apa saja yang bisa dilihat. Nah, ini ada beberapa produk seperti Bisolfon, ada Comix, Formula 40. Bisolfon hanya yang Bisolfon antitusif. Karena kalau Bisolfon yang bukan antitusif itu dia ada untuk ekspektoran untuk mengeluarkan dahak, itu tidak ditarik karena dia tidak mengandung dextro. Kalau Comix?
Comix hanya yang DT. Yang ada jadi tidak kodenya semua, DT. jadi tidak Betul. semua produknya ya, Tidak, gitu ya. hanya yang mengandung dextromethorphan tunggal saja. Dextromethorphan tunggal saja yang harus diwaspadai dan Iya. kita harus melihat dalam saat kita membeli obat batuk ataupun obat flu ya. Baik Bu Retno dan Bu Diah, kita akan lanjutkan perbincangan ini dan pemirsa masih ada satu segmen terakhir lagi, tetaplah bersama kami.